Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi dalam video untuk mata kuliah PJJ TOEFL Test of English as a Foreign Language. Di video kali ini kita akan membahas apa itu parallel structure dan juga contohnya. Oke, apakah di antara kalian ada yang tahu pengertian dari parallel structure? Sebagian dari kalian mungkin pernah mendengar atau malah menggunakannya, tapi tidak tahu istilah untuk kalimat tersebut. Disebut juga sebagai parallel sentence ya. Parallel structure termasuk dalam grammar bahasa Inggris yang menghubungkan satu aksi atau tindakan tertentu dalam sebuah kalimat. Jadi singkatnya, kalimat paralel merupakan kalimat yang menunjukkan kesetaraan atau kesamaan. Kita buka slide berikutnya ya. Nah, ini pengertiannya, oke, yang sudah saya sebutkan tadi. Parallel structure mean expressing ideas of equal importance with the same grammatical structures. Tuh. Jadi kalimat paralel itu menunjukkan ya satu ekspresi dari ide, gagasan atau kalimat ya yang memiliki kesetaraan atau kesamaan secara grammar. Nah, jadi dalam penggunaannya si parallel structure ini menggunakan struktur gramatika yang setara terhadap elemen kalimat dengan fungsi yang sama. Bisa dilihat di sini. Nah, elemen-elemennya apa aja sih? Ya, the series of parallel sentence elements are. Jadi elements itu biasanya dihubungkan dengan pertama itu dihubungkan oleh connectives, ya, connectives kata penghubung and, or, dan juga but. Selain itu juga dihubungkan dengan conjunction ya, parent conjunction kata penghubung conjunction both and, not only but also, either or, dan juga neither nor. Nah, di contoh kali ini ada beberapa contoh yang menggunakan parallel structure. Selain elemen-elemen yang tadi sudah disebutkan ya, elemen penghubungnya, di sini ada juga elemen-elemen pada parallel structure yang mencakup kata. Di sini ada words, kemudian ada juga di sini ada juga phrase ya, frase. Ya, ada kata benda, ada phrase, ada juga dalam bentuk clause ya, klausa. Nah, sebentar ya, oke. Jadi kalau kalian menggunakan parallel sentence, parallel structure ini, kalian tuh bisa memperlihatkan bahwa elemen-elemen tadi itu memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Ini contoh parallel structure pada words, ya, pada tataran words, pada kata. Yang pertama muncul, ya, pada warna merah itu pada kata benda, nouns. We like both the hamburgers and the hot dogs. Okay, we like both the hamburgers and hot dogs. Untuk penghubungnya di sini menggunakan kata both and. Parents conjunction both and. The hamburgers, hot dog. Jelas ada kesamaan pada nouns-nya, kata benda, sama-sama kata benda yaitu hamburgers dan hot dogs. Kita suka keduanya, baik itu hamburgers dan juga hot dog. Oke, paham ya? Mulai paham di sini ya. Ada kesamaan, ada paralel ya. Ada paralel
structure pada noun, kata benda yang dihubungkan oleh parents conjunction. Lalu pada kata sifat, adjective. Ada contoh, he felt neither guilty nor sorry for what he had done. Pada contoh ini terdapat parents conjunction neither nor. Ya, ada parallel structure pada kata sifat yaitu guilty dan sorry. Guilty dan sorry merupakan kata sifat yang sama. Ya, sama-sama kata sifat. Sama-sama kata sifat. Guilty nor sorry. Kemudian ada lagi contoh pada adverb, kata sifat. Kata keterangan. Students did the task not only carefully but also thoroughly. Di sini ada pair conjunction not only but also. Ya, ini menunjukkan adanya paralel structure pada adverbs, di mana adverbsnya carefully dan thoroughly. Berikutnya penggunaan gerunds. Parallel structure pada gerunds. Sarah likes both singing and dancing. Sarah likes both singing and dancing. Singing and dancing sama-sama gerund. Jadi harus sama gerund. Perhatikan ya, jika ada parents conjunction both and sebelumnya ada gerund, maka kata setelah and juga harus gerund. Singing and dancing. Kemudian pada penggunaan infinitives, to infinitives. We need neither to rush nor to linger. We have a schedule to follow. Perhatikan, sudah jelas ada parent conjunction neither nor, ya, to rush, maka setelah nor itu harus diikuti dengan infinitif juga. Ya, jadi paralel sama, to rush nor to linger. Frase, frasa, ya. Phrase, gabungan kata. Di sini di contoh pertama participle, ya. Participle itu yang bentuk ing ya, kelas. Pertama ada recognizing his weakness, but ada conjunction, but recognizing his weakness, but setelah but-nya, setelah conjunction-nya juga harus dalam bentuk participle. But not knowing how to overcome them, he kept making mistakes in his work. Ya, sama-sama menggunakan participle. Kemudian infinitive. To complete her paper. To complete her paper. Ini sebenarnya ada penulisan pada kata paper ya, maksudnya kertas mungkin ya, laporan gitu ya, tugas. To complete her paper and to do it well. Ini ada penghubung and, dihubungkan oleh kata and, maka kedua frasenya itu harus sama-sama berbentuk ya infinitive. To complete her paper and to do it well, Madonna made a thorough research. Ada juga contoh pada gerund. Daniel enjoys going to the beach or going to the mountains. Ya, ada penghubung or lalu menghubungkan elemen gerundnya ya, harus sama-sama gerund. Going, gerund, to the beach ya, or going to the mountains, sama-sama gerund. Lalu contoh pada prepositional. His hard work has earned him respect. Not only, ya, ada parents conjunction, not only from his peers, ada preposition from his peers, but also juga diikuti oleh preposition from his professor. Kemudian contoh pada verb. He has to finish his studies or leave his parents' house. Ada conjunction or.
Maka jika verbnya di sini menggunakan verb 1, ya setelah or juga sama, harus verb 1. He has to, harus ya, he has to finish his studies or leave his parents' house. Tidak tepat jika kalian menuliskan or leaving his parents' house, ya. Karena harus sama, harus setara, equal. Agar kalimat ini menjadi parallel structures, oke, memiliki grammatical yang equal, yang sama. Lalu contoh terakhir pada noun, kata benda. The visitors admire the beautiful landscape. Ya, ini noun phrase, the beautiful landscape. And ada penghubung and, maka harus sama-sama noun phrase, yaitu the favorite flower collections, yang menyatakan noun phrase ya of the botanical garden. Oke, pembahasan ini saya rasa mudah dipahami ya, karena sudah kalian dapatkan sebelumnya di mata kuliah structure ya. You've already mastered structure 1 to 4 ya, I know that. So we go back to WhatsApp group to take discussion and to do the exercise. Okay class, thank you so much. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.